Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya dulurku dan gimana keadaan tanamannya? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan tanamannya sahabatku juga masih tetap sehat dulur. Dan mudah-mudahan juga tetap terkendali dari semua hama, semua penyakit, semua yang mengintai tanaman bawang merah tentunya. Sahabat tani murid yang berbahagia, setelah lebaran, setelah menjalankan sholat Idul Fitri dan melaksanakan lebaran kita semua bagi kaum muslimin, tentunya sudah kita waktunya beraktivitas kembali dulur. Dan kali ini untuk sahabatku, saya mereview tanaman bawang merah ini sudah menginjak 45 HST dulur. Dan di usia 45 HST ini waktunya pemberian nutrisi untuk merangsang pembesaran umbi. Tentunya di saat usia 45 HST ini kita gencerkan ataupun kita fokuskan pada kaliumnya. Dan tentunya kali ini saya mereviewnya seperti ini dulur. Penampakan di saat usia 45 HST. Di usia 45 HST sudah mulai menampakkan umbi-umbinya seperti ini, masih umbi yang masih mau menata ataupun mau besar tentunya ini. Kemudian sahabatku, perlu diketahui dengan berjalannya waktu di usia 45 HST ini saya menganjurkan dan tidak waleh-waleh untuk sahabat-sahabatku di luar sana. Ini di usia 45 ini perlu pemberian nutrisi ataupun pemberian unsur kalium yang tinggi. Ini dulur. Karena apa? Karena untuk pembesaran umbi kita membutuhkan kalium yang tinggi. Dan kalium yang tinggi ini juga bisa berdampak warna dan bobot tentunya dulur. Ini di usia 45 sahabatku, ini perlu diketahui. Jadi kalium ini bisa membuat umbi ini bisa berbobot dan bisa membuat warna itu menjadi merah merona. Ini dulur, ini 45. Jadi di saat 45 ini kita sudah mulai memasukkan kalium yang tinggi. Sahabat tani murid yang berbahagia, jadi di usia masa-masa pembesaran umbi, tentunya untuk sahabatku jangan pemberian nitrogen itu berlebihan ataupun fosfat itu berlebihan, karena akan memicu bawang merah itu akan pecah, akan mecah seperti ini. Ini sudah mulai membentuk postur bulat seperti ini dulur. Ini sudah membentuk bulat. Jadi nanti kalau di saat pembesaran umbi ini nitrogennya terlalu berlebihan, nanti akan mecah kembali di saat umur sudah tua. Ini usahakan tetap, ini dulur, usahakan tetap bulat. Ini tetap usahakan tetap bulat. Jadi semakin bulat semakin seratnya semakin padat. Jadi diusahakan nitrogen itu boleh masuk ataupun fosfat itu boleh masuk, bukan berarti tidak boleh. Boleh dengan catatan rendah kandungannya. Rendah kandungannya dulur. Ingat, rendah kandungannya unsur nitrogennya itu. Karena akan memicu pecah umbi itu. Kemudian untuk sahabatku, apa saja ataupun nutrisi apa saja yang menjadi faktor agar umbi itu bisa sempurna, paling tidak 80%, walaupun tidak sesempurna mungkin 100%, paling tidak 80%, itu kaliumnya yang tinggi
seandainya ada unsur nitrogen ataupun pupuk daunnya itu kasih kalau bisa, kalau ada. Kalau pengen lebih detailnya di bawah 10% untuk sahabatku, di bawah 10%, insya Allah itu aman. Jadi di usia ini kita gencerkan kaliumnya yang tinggi, jadi tinggi kalium. Ini ulatnya juga masih ada sebagian, ini ulatnya dulur. Ini nanti akan saya rolling inseknya. Kemarin menggunakan Bruvia, nanti akan saya gunakan Faigu. Jadi untuk perollingan bahan aktif dulur, perollingan bahan aktif, jadi agar tidak resisten, tidak kebal. Jadi kalau bisa entah berapa hari sekali, berapa kali penyemprotan kita rolling itu dulur. Dan mudah-mudahan untuk sahabatku, ini harga lagi melambung tinggi, mudah-mudahan kebagian harga yang tinggi dulur untuk tanaman bawang merah saya ini khususnya. Dan ini sudah mulai kelihatan merah-merah dulur, walaupun masih kecil karena masih di usianya yang 45, tapi batangnya gede-gede banget dulur, batangnya gede-gede banget seperti ini ya dulur, lihat. Batangnya gede-gede banget, jadi ini calon super door dulur, calon super door. Batangnya gede-gede banget seperti ini, batang juga gede-gede banget dulur. Ingat, faktornya juga pemberian nutrisi ataupun perawatan itu penting sekali. Jadi untuk sahabatku, jangan waleh-waleh, kita saling bersharing, saling berbagi agar kita menjadi petani yang sukses. Tentunya seperti itu dulur, seperti ini. Batangnya gede-gede banget dulur, calon super door dulur. Mari dulur kita racik bareng-bareng untuk peracian hari ini. Mari dulur kita racik bareng-bareng. Terima kasih. Jangan gagal fokus dulur, cermati dan amati peracian kali ini. Terima kasih. Sahabat tani murid yang berbahagia, ini di usia tepat 12 SD dulur. Dan kali ini saya akan kembali ke pokok permasalahan, yaitu untuk merangsang pembesaran umbi di usia 45 SD dulur. Ini kita menggunakan nutrisi diantaranya yaitu kalium sulfat. Di antara kalium sulfat dulur, kalium sulfat ini unsur kaliumnya juga tinggi, yaitu 52%, sedangkan sulfurnya yaitu 18%. Kemudian kita menggunakan kalium sulfat ini di usia 45 up karena kita fokuskan pada unsur kaliumnya dulur. Kemudian setelah ini kita racik dan kita mix dengan Bilagio. Kita mix dengan Bilagio, ini kaliumnya juga tinggi. Kemudian setelah ini sahabatku, kemarin saya menggunakan eksperimen Starbik. Ini Starbiknya lagi habis, saya menggunakan Bilagio lagi dulur karena Starbiknya lagi kosong setelah lebaran kemarin habis. Sebenarnya Starbik juga bagus dan Bilagio ini juga bagus. Saya sudah lama menggunakan Bilagio, ini kandungannya kaliumnya juga tinggi, Starbik juga 90%. Kemudian kita dampingi dengan fungisida, tidak lepas dari Nativo dan Thyssen. Dan tidak lupa dengan remaselnya dulur, ini remaselnya. Kemudian untuk inseknya dulur, kita rolling dengan Faigu. Kemarin saya menggunakan Bruvia, saya rolling dengan Abamectin untuk antisipasi gerandong. Dan inseknya khususnya untuk ulat, saya
rolling dengan Faigo. Kemarin menggunakan Brovia, ini tadi saya gunakan Faigo. Kita rolling dulur, jadi agar tidak resisten untuk ulatnya, agar tidak kebal. Ini kita untuk antisipasinya dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia, seperti ini raciannya, nutrisinya untuk pembesaran umbi dulur. Ini kita menggunakan Belagio dengan dosis tertentu. Ini dosis dari 2 sendokan. Ini Belagio 2 sendok, Merauke-nya kalium juga ada sendok. Nanti kita naikkan secara bertahap untuk dosisnya, seperti itu dulur. Kemudian untuk fungisidanya masih tetap kita menggunakan ini 1 sendok dan ini 6 sendok dulur, tisennya. Kemudian untuk remasolnya kita menggunakan 20 mili. Kemudian Faigo-nya juga satu tutupnya ini sudah ini sekitar 15, tidak ada 10-an, satu tutupnya sudah cukup. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga pembahasan kali ini, pemberian nutrisi pembesaran umbi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua. Ambil hikmahnya dulur, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat itu semua. Terima kasih dulur. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.